Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Silvi Setianingrum dari Universitas Negeri Semarang dari jurusan Akuntansi dengan NIM 7211419025. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengembangan sistem. Pengembangan sistem. Pengembangan sistem informasi sering disebut sebagai proses pengembangan sistem. Pengembangan sistem didefinisikan sebagai menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang ada. Alasan pengembangan sistem yang pertama adalah adanya permasalahan yang meliputi adanya ketidakberesan dan pertumbuhan organisasi. Yang kedua, untuk meraih kesempatan-kesempatan. Yang ketiga, adanya instruksi. Pengembangan sistem. Sebenarnya, untuk menghasilkan sistem informasi tersebut terdiri dari yang pertama, sistem analisis, upaya mendapatkan gambaran bagaimana sistem bekerja dan masalah-masalah apa saja yang ada pada sistem. Yang kedua, sistem development, yaitu langkah-langkah mengembangkan sistem informasi yang baru berdasarkan gambar dan cara kerja sistem. Pendekatan sistem adalah suatu urutan pemecahan masalah dengan langkah pertama masalah dipahami terlebih dahulu. Langkah kedua mempertimbangkan berbagai solusi alternatif. Yang ketiga, langkah untuk memilih solusi yang terbaik. Langkah-langkah pendekatan sistem. Yang pertama, upaya persiapan, yaitu terdiri dari pandang perusahaan sebagai sistem. Yang kedua, kenali sistem lingkungan. Yang ketiga, mengidentifikasi subsistem perusahaan. Tahap kedua, upaya definisi, yaitu mengalihkan sistem menjadi subsistem. Yang kedua, analisis bagian-bagian sistem dalam satu urutan tertentu. Yang tahap ketiga, yaitu upaya solusi. Yang pertama, mengidentifikasi berbagai solusi alternatif. Yang kedua, mengevaluasi berbagai solusi. Ketiga, memilih solusi terbaik. Yang keempat, membuat tindak lanjut untuk memastikan bahwa solusi itu efektif. System Development Life Cycle atau disebut dengan SDLC. SDLC merupakan metode pengembangan sistem paling tua. Sangat cocok untuk pengembangan sistem yang besar. Tidak sesuai atau tidak terlalu disarankan untuk small cycle project karena yang pertama, banyak memerlukan sumber daya. Yang kedua, tidak fleksibel. Yang ketiga, sulit untuk melakukan perubahan aplikasi dan pengambilan keputusan secara cepat. SDLC lebih dari sekedar fase. Yang pertama, prinsip manajemen. Yang kedua, perencanaan dan pengawasan. Yang ketiga, pengorganisasian. Yang keempat, yaitu penyelesaian masalah. Kelebihan dan kelemahan dari SDLC. Keuntungan atau kelebihan yang pertama, adanya laporan setiap akhir fase sehingga memudahkan adanya kontrol atau pengawasan. Yang kedua, mudah melakukan dokumentasi. Yang ketiga, dokumentasi secara formal. Selanjutnya, kelemahan. Yang pertama, pengguna mendapatkan produk sesuai dengan pemahaman pengembang yang belum tentu sesuai kebutuhan. Yang kedua, dokumentasi mahal dan menghabiskan waktu dalam pembuatannya. Prototipe. Prototipe adalah suatu sistem potensial yang disediakan bagi pengembang dan calon pengguna yang dapat memberikan gambaran bagaimana kira-kira sistem tersebut akan berfungsi bila telah disusun dalam bentuk yang lengkap, di mana prosesnya disebut dengan prototyping. Prototyping bertujuan menciptakan prototipe secepat mungkin dan memperoleh umpan balik dari pengguna. Jenis-jenis prototipe. Yang pertama, prototipe evolusioner adalah prototipe yang secara terus-menerus diperbaiki sampai semua kriteria sistem yang baru yang dibutuhkan pengguna terpenuhi. Yang kedua, prototipe recruitment, yaitu dikembangkan sebagai suatu cara untuk menentukan kebutuhan fungsional dari sistem baru pada saat para pengguna tidak mampu mengungkapkannya. Langkah-langkah menggunakan prototipe evolusioner. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pengguna. Yang kedua, mengembangkan prototipe. Yang ketiga, menentukan apakah prototipe bisa digunakan atau tidak. Yang keempat, menggunakan prototipenya. Langkah-langkah penggunaan prototipe recruitment. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pengguna. Yang kedua, mengembangkan prototipe.
Yang ketiga, menentukan apakah prototipe bisa digunakan atau tidak. Yang keempat, mengembangkan sistem baru. Yang kelima, menguji sistem baru. Yang keenam, mempertimbangkan apakah suatu sistem dapat diterima atau tidak. Daya tarik prototyping. Yang pertama, komunikasi antara pengguna dan pengembang meningkat. Yang kedua, pengembang dapat mempelajari dan mengetahui yang tepat. Yang ketiga, pengguna berperan lebih aktif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, implementasi akan lebih mudah. Yang kelima, pengembang dan pengguna memerlukan lebih sedikit usaha dan waktu. Rapid Application Development RAD adalah istilah yang dibuat oleh James Martin untuk menggambarkan suatu siklus hidup pengembangan yang dibuat untuk menghasilkan sistem secara cepat tanpa menurunkan kualitas. RAD adalah seperangkat strategi, metodologi, dan peralatan yang terintegrasi dalam satu kerangka kerja menyeluruh yang disebut dengan rekayasa informasi. Rekayasa informasi adalah pendekatan menyeluruhan untuk pengembangan sistem. RAD Data Management Level Kegiatan Perencanaan Strategi Informasi. Yang pertama, pengawasan strategi atas informasi yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan seefisien mungkin. Manajemen levelnya itu perencanaan strategi informasi, kegiatannya pengawasan strategis atas fungsi dan sasaran suatu perusahaan. Yang kedua, model data manajemen levelnya itu analisis area bisnis, kegiatannya proses-proses yang diperlukan untuk mengoperasikan perusahaan dan saling keterkaitannya. Yang ketiga, rancangan catatan yang digunakan oleh prosedur secara spesifik, manajemen levelnya itu RID, kegiatannya itu rancangan prosedur untuk aplikasi yang spesifik. Pengembangan berfase merupakan gabungan pengembangan SDLC tradisional, prototipe, dan RID. SDLC memberikan kontribusi tahap urutan logis, prototipe memberikan kontribusi metode umpan balik terhadap pengguna untuk mengetahui apa yang dibutuhkan. RAD memberikan kontribusi mengenai pemahaman bahwa keterlibatan pengembang lebih dari sekedar merespon prototipenya. Tahap-tahap pengembangan berfase. Yang pertama, investigasi awal. Yang kedua, analisis. Yang ketiga, desain. Yang keempat, konstruksi awal. Yang kelima, konstruksi akhir. Yang keenam, instalasi dan pengujian. Bisnis proses redesign. BPR adalah proses untuk meningkatkan dan memperbaiki sistem yang sudah ada dikarenakan sistem yang lama sudah tidak layak untuk dijadikan sebagai sumber informasi. Yang kedua, sistem warisan adalah informasi dari sistem lama yang masih dibutuhkan, namun dibutuhkan sistem yang baru. Sistem baru adalah aktivitas perusahaan yang memerlukan sistem yang baru untuk menghasilkan informasi. 3 teknik di BPR ini yaitu yang pertama, rekayasa terbalik, yang kedua, restrukturisasi, yang ketiga, re-engineering. Rekayasa terbalik. Rekayasa terbalik adalah proses menganalisis suatu sistem untuk mengidentifikasi elemen-elemen dan cara elemen-elemen itu untuk berinteraksi, serta untuk menciptakan dokumentasi dalam tingkat yang lebih tinggi dari yang sekarang telah ada. Restrukturisasi yaitu proses transformasi suatu sistem menjadi bentuk lain tanpa mengubah fungsionalitasnya. Salah satu contoh restrukturasi adalah transformasi suatu program yang ditulis pada awal tahun pengguna komputer di mana tidak banyak terdapat standar pemrograman. Program lama tersebut ditransformasi menjadi modul-modul hierarki dalam format terstruktur. Selanjutnya, rekayasa ulang adalah rencana ulang lengkap suatu sistem lama dengan tujuan untuk mengubah fungsionalitas dari sistem tersebut. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.